Oke, sebentar lagi tahun 2026, dan dana yang jumlahnya besar banget bakal masuk lagi nih ke desa-desa di seluruh Indonesia. Nah pertanyaannya, uang sebanyak itu sebetulnya buat apa aja sih? Dan yang paling penting, gimana caranya supaya Anda juga bisa ikut menentukan arah penggunaannya? Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja fokus dana desa untuk 2026. Gini, ini tuh bukan cuma sekedar kebijakan di atas kertas ya. Ini soal nyata, soal jalan di depan rumah Anda, soal posyandu yang lebih baik di lingkungan Anda, dan bahkan soal masa depan ekonomi keluarga Anda. Jadi, sebuah visi besar dari pusat, sekarang keputusannya ada di tangan warga desa. Jadi, apa sih sebenarnya rencana baru ini? Gampangnya gini deh, anggap aja ini bukan tumpukan dokumen yang ribet, tapi sebuah peta jalan. Peta yang bakal jadi panduan buat kemajuan desa, di mana setiap warga punya peran buat ikut menggambar peta itu. Nah, sekarang kita ngomongin soal uangnya. Dana desa 2026 ini bakal dipakai buat apa aja. Jadi, pemerintah itu nggak asal sebar uang gitu aja loh. Ada prioritas yang jelas, ada area-area spesifik yang dianggap paling penting buat memajukan desa. Pemerintah udah memetakan 8 bidang prioritas utama. Anggap aja ini kayak keranjang-keranjang tujuan, kemana setiap rupiah dari dana desa akan diarahkan. Biar gampang, kita bagi jadi 2 kelompok besar. Yang pertama untuk fondasi, dan yang kedua untuk pertumbuhan. Oke, 4 prioritas pertama ini soal fondasi. 1. Biar desa lebih tahan banting sama bencana dan perubahan iklim. 2. Bantuan langsung tunai atau BLT desa. Ini khusus buat warga yang masuk kategori miskin ekstrim. 3. Ningkatin layanan kesehatan dasar. Dan 4. Memperkuat ketahanan pangan lokal. Intinya, memastikan kebutuhan yang paling dasar dari warga itu bisa terpenuhi dulu. Nah, selanjutnya ini adalah pilar-pilar buat pertumbuhan. Ini mencakup pembangunan infrastruktur lewat program padat karya, terus ada juga pengembangan ekonomi lewat badan usaha milik desa atau koperasi. Prioritas lainnya adalah soal digitalisasi desa, dan yang gak kalah penting mengembangkan potensi-potensi unik yang cuma ada di desa itu. Coba kita ambil satu contoh ya, pembangunan infrastruktur. Ini tuh bukan cuma soal bangun jalan atau jembatan loh. Aturannya jelas banget. Proyek kayak gini wajib pakai program padat karya tunai desa. Artinya, yang kerja itu warga lokal dan mereka langsung dibayar tunai. Jadi manfaatnya double, infrastrukturnya jadi, ekonomi warganya juga ikut muter. Oke, kita udah tahu nih, prioritasnya apa aja. Tapi, sekarang pertanyaannya siapa sih yang nentuin kalau desa A butuhnya jembatan, sementara desa B butuhnya pelatihan digital? Nah, sekarang kita lihat prosesnya, gimana sebuah ide dari warga bisa berubah jadi anggaran resmi desa. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya arahan dari Jakarta bisa diubah jadi perbaikan jalan atau posyandu baru di desa Anda? Jawabannya ada di satu proses inti yang harus melibatkan seluruh warga. Nah, ini dia, jantumnya, musyawarah desa. Jangan bayangin ini rapat yang kaku dan formal ya. Ini adalah forum terbuka, tempat semua warga, petani, pedagang, pemuda, ibu-ibu bisa menyuarakan pendapatnya. Disinilah tempatnya kita menentukan prioritas pembangunan desa bareng-bareng. Jadi, alurnya itu jelas banget. Semua ide dari warga dibahas bareng di musyawarah. Hasil kesepakatannya jadi rencana kerja resmi, dan rencana kerja inilah yang jadi dasar buat alokasi anggaran final desa. Jadi beneran, dari obrolan di balai desa, bisa jadi proyek yang didanai. Semua proses yang tadi kita bahas itu nggak akan jalan dengan baik tanpa satu elemen kunci, suara Anda. Nah, disinilah letak kekuatan partisipasi. Dan perlu diingat ya, keterlibatan masyarakat itu bukan sekedar anjuran, tapi kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Dan aturannya itu spesifik banget. Partisipasi itu nggak cukup cuma dengan ngundang warga datang. Ada penekanan khusus buat memastikan suara dari kelompok rentan, seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak, itu beneran didengar dan dipertimbangkan. Ini adalah amanat untuk inklusivitas. Semangatnya jelas banget, pembangunan desa itu untuk semua. Makanya, proses perencanaannya pun harus melibatkan semua tanpa ada yang terkecuali. Terus, gimana cara praktisnya buat kita ikut berpartisipasi? Pertama, datang dan aktif di musyawarah desa. Kedua, jangan pernah takut buat usul ide, sekecil apapun itu. Ketiga, pastikan usulan Anda itu dicatat di notulensi rapat. Dan terakhir, bantu sebarin informasinya ke tetangga. Ingat, Anda adalah agen perubahan di desa Anda sendiri. Oke, partisipasi warga udah jadi kunci. Tapi, gimana kita bisa mastiin uang yang udah disepakati bersama itu benar-benar dipakai sesuai rencana? Nah, disinilah pentingnya transparansi. Yuk kita coba ikuti aliran uangnya. Ini pertanyaan yang wajar banget kan? Gimana kita bisa yakin uangnya dipakai dengan benar?
Kepercayaan itu butuh bukti, dan buktinya adalah transparansi. Untungnya, soal ini ada aturan main yang jelas. Nah, ini salah satu contoh nyata transparansi. Pemerintah desa itu wajib hukumnya mempublikasikan rincian anggaran di tempat yang bisa dilihat semua warga, kayak baliho di kantor desa ini. Ini bukan soal kebaikan hati ya, ini adalah hak warga untuk tahu dan mengawasi. Informasi yang harus ditampilkan itu juga spesifik banget. Nama kegiatannya apa, lokasinya di mana, dan anggarannya berapa. Cara publikasinya pun macam-macam. Bisa lewat baliho, media sosial desa, bahkan grup WhatsApp. Yang penting infonya sampai ke semua warga. Dan ini bukan sekedar imbauan loh. Ada sanksi yang tegas. Kalau ada desa yang nggak transparan, dana operasional pemerintahannya untuk tahun berikutnya bisa ditahan. Ini konsekuensi langsung biar semua patuh sama aturan. Coba deh, perhatikan angka ini, 3%. Jadi, maksimal cuma 3% dari total dana desa yang boleh dipakai buat biaya operasional kantor desa. Artinya apa? Artinya, 97% sisanya, atau bahkan lebih, itu wajib hukumnya langsung kembali ke masyarakat. Buat program, buat pembangunan, buat apapun yang jadi kebutuhan kita bersama. Oke, kita udah ngebahas soal prioritas, proses, partisipasi, sampai transparansi. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Karena setiap proyek kecil di desa Anda, itu adalah bagian dari sebuah visi nasional yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, ya ini tujuannya. Slogan Bangun Desa, Bangun Indonesia itu bukan cuma kata-kata indah. Ini adalah sebuah keyakinan bahwa desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera itulah fondasi dari sebuah bangsa Indonesia yang kuat. Jadi, sekarang bola ada di tangan Anda. Anda sudah tahu rencananya, Anda punya hak untuk bersuara, dan Anda punya alat untuk mengawasinya. Pertanyaannya sekarang adalah, perubahan apa yang ingin Anda wujudkan di desa Anda? Karena masa depan desa dimulai dari langkah warganya hari ini.